Yang menjadi lucu, jadi ajang panggung nih. Kasus di Indonesia ajang panggung. Jadi janganlah DPR ini digunakan hak politiknya untuk menghalangi proses hukum gitu. Karena yang dilakukan oleh Hera tidak tergolong tindak pidana. Masih menuai sorotan masyarakat, drama saling lapor yang melibatkan selebritis Rian Wartia Trigina alias Erin dan mantan pekerja rumah tangga sekaligus seterunya, Herawati. Ya, makin kencangnya aksi masing-masing pihak dalam menempuh geliat perjuangan hukum, perhatian publik luas kini semakin tertuju terhadap konflik panas yang sudah sampai ke hadapan DPR RI itu. Dan seiring berjalannya waktu, perseteruan mereka pun semakin memancing reaksi serta komentar beragam yang tak hanya datang dari pengguna media sosial, tetapi juga sejumlah praktisi hukum di muka negeri. Salah satunya, Advokat Firdaus Oiwobo yang memiliki pandangan tersendiri, di mana ia justru menyayangkan kenyataan jika perkara ini sampai diperhatikan oleh Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Jadi kalau hal yang remeh-temeh begini, sebaiknya DPR RI itu nggak usah ngurusin seperti ini. Ini kan hal-hal krusial yang momennya harus DPRD. Harusnya DPRD yang ngurusin. Kenapa nggak DPRD itu mendelegasikan anggota DPRD yang untuk mengurusi ini? Gitu. Kenapa harus dikit-dikit ke DPR RI, dikit-dikit ke DPR RI? Kalau menurut saya jadi lucu gitu kan. Dan DPR RI ini kadang-kadang melakukan tindakan yang overlap dengan sedikit mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Jadi menjadi lucu DPR RI ini, gitu loh. Bikin orang mengadu masalah sendok nasi aja ke DPR RI. Apa fungsinya DPRD tingkat 1 dan tingkat 2? Jadi kalau menurut saya ini nggak relevan lagi DPR RI menerima kasus-kasus kayak begini. Ini kan kasus ART yang intinya harusnya ditangani di Polsek lah gitu, atau di Polres, yang berkaitan dengan DPRD tingkat 1 kan gitu, atau tingkat 2. Kenapa harus DPR RI yang membahas masalah ini? Jadi janganlah DPR RI digunakan hak politiknya untuk menghalangi proses hukum gitu. Dengan tegas dan tanpa segan, Firdaus mengkritisi aksi Komisi 3 DPR RI yang sampai terjun langsung ke dalam pusaran perkara dengan mengundang pihak Hera untuk mengikuti rapat dengar pendapat. Firdaus menilai DPR RI patutnya menangani perkara yang jauh lebih besar ketimbang perseteruan Erin dan Hera. Terlebih lagi, Firdaus juga masih menyimpan kekecewaan pribadi lantaran DPR RI hingga kini belum menanggapi permintaan rapat dengar pendapat yang diajukan oleh Firdaus soal pembekuan berita acara sumpah advokatnya. Ini kasus nggak penting yang nggak bisa dibahas di DPR RI. Buang-buang anggaran, kasus nggak penting banget, kasus pribadi, urusan rumah tangga orang. Ini sama sekali nggak penting bagi rakyat Indonesia. Gitu loh. Kasus sama sekali nggak penting dibawa ke DPR ini, sekarang saya kritik. Itu kasus nggak penting begini, malah di situ saya bukan sepihak oleh Mahkamah Agung tanpa proses sidang etik. Saya dipecat sepihak. Kok saya nggak ditanggapi? Udah 8 kali ngirim Habibur Rahman. Kasus yang penting penegak hukum bagi kami penegak hukum ini digubris oleh Habibur Rahman. Malah kasus ece-ece. Ini ART loh. ART remeh-temeh. Sebenarnya usah dibahas di DPR RI. Dibahas kopi juga selesai. Oke. Gitu loh. Sampah DPR RI aja. Kantor DPR RI kok dibuat jadi pos roda. Nggak ada integritas, nggak ada wibawa DPR RI sekarang. Di lain sisi, pria yang juga dikenal luas lewat aksi-aksinya beradu peran di layar, Kaca itu juga mengaku kurang setuju dengan pendapat yang dituturkan oleh Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 DPR RI. Seperti diketahui, belum lama ini Habibur Rahman telah menyuarakan desakan kepada pihak kepolisian untuk segera menghentikan proses penyelidikan atas laporan yang dilayangkan Erin kepada Hera.
Kepada awak media, Firdaus menjelaskan bahwa Komisi 3 DPR RI tidak sama sekali memiliki wewenang untuk mendesak pihak kepolisian menghentikan sebuah permasalahan. Bahkan sampai tercetus sentilan dari mulutnya yang mempertanyakan soal alasan DPR RI begitu menyoroti kasus ini. Lalu DPR RI juga kemarin melalui ketuanya Pak Habibur Rahman sedikit mengintervensi proses penyelidikan ini dengan meminta untuk menyetop ya proses penyelidikan. Ini juga kan gak elok. Ini menjadi lucu. Jadi ajang panggung nih. Kasus di Indonesia ajang panggung. Terselesainya dengan tapi menjadi ajang panggung. Buktinya coba waktu kasus penghilangan nyawa terhadap ABK yang terjadi di Jawa Timur kalau nggak salah atau di mana tuh. Ya, Bang Faris sudah datang menghadap anggota DPR RI Komisi 3 Habibur Rahman. Tapi sepulang dari situ jaksa tetap menuntutnya seumur hidup. Kan nggak ngefek sama sekali pertemuan-pertemuan itu. Jadi jangan buang-buang anggaran, jangan buang waktu. Dan jangan menjadikan presiden buruk penegakan hukum di Indonesia. Menjadi lucu nantinya. Gitu loh. DPR RI bukan hakim. Mereka mempunyai hak interpelasi dan legasi. Ya. Jadi hak-hak itu terbatas, tidak bisa mengeksekusi satu permasalahan. Bagai berbanding 180 derajat, Lita Anggriani selaku pendiri dan koordinator dari Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga alias Jala PRT justru memiliki pandangan yang berbeda. Bertolak belakang dengan Firdaus Oiwobo, Lita mengaku sangat setuju dengan desakan dari Habibur Rahman. Bukan tanpa alasan, Lita menyebut jika tindakan Hera yang dilaporkan oleh Erin sama sekali tidak memenuhi unsur pidana. Dalam kisruh foto putra Erin contohnya, Hera dengan tegas menyebut ia sudah mengantongi izin. Selain itu, Lita juga menegaskan kalau keterlibatan Komisi 3 DPR RI serta Rieke Diah Pitaloka didasari karena adanya relasi kuasa antara Erin dan Hera, bukan sekedar mencari popularitas belaka. Karena yang dilakukan oleh Hera tidak tergolong tindak pidana. Ya, itu bentuk perhatian dari Mbak Rieke Diah Pitaloka dan sebagai anggota DPR di Komisi 13 yang HAM ya melindungi PRT dari ya dan bagaimana hukum ditegakkan. Dan begitu juga dengan Pak Habibur Rahman sebagai Komisi 3 ya juga menegaskan hukum itu tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Dan apa yang dilakukan Hera itu tidak ada tindak pidananya. Itu sudah tepat. Dan apa yang disampaikan Pak Habibur Rahman itu betul. Dan polisi tidak boleh mengkriminalkan Hera. Karena kan pengacaranya Hera kan sudah menyatakan bahwa foto pakaian apa yang dipakai pakaiannya Hera. Kemudian dia mengambil foto juga atas izin misalnya anaknya pembeli kerjanya seperti itu. Jadi benar apa yang disampaikan Pak Habibur Rahman gitu. Ya bagus sih pendapatnya Pak Habibur Rahman. Yang itu kan adalah bantuan Mbak Rieke Diah Pitaloka. Jadi Mbak Rieke membela Hera dan penyalurnya karena Hera mengalami kekerasan dan akan dipidanakan, dilaporkan pencemaran nama baik, terus UU ITE, PDP, data pribadi gitu kan. Nah sementara cerita Hera kan tidak demikian. Terlepas dari perdebatan sengit yang belakangan semakin menjadi-jadi, keterlibatan pihak DPR RI dalam kasus ini tentunya disyukuri benar oleh Herawati. Ketika ditemui pasca menjalani rapat, dengar pendapat beberapa waktu lalu, Hera mengaku lega dengan terobosan baru yang sudah ia dapatkan. Khususnya karena adanya desakan dari Habibur Rahman mengenai pemberhentian proses hukum atas kasus yang dilaporkan Erin kepada Hera. Sebuah desakan yang juga diperkuat oleh pernyataan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban alias LPSK. Sedikit
lega sih, alhamdulillah kan mulai ada titik-titik keadilan di sini gitu kan, dibantu dari anggota DPR, alhamdulillah lah. Terkait itu hasil kesimpulan daripada RDPU tadi ya, bahwa hasil penjelasan yang kami sampaikan kepada Komisi 3 ada kesimpulan mengatakan bahwa terkait laporan dari Bu Rike agar diberhentikan, kurang lebih seperti itu. Ya Bu Erin, diberhentikan seperti itu. Kalau laporan Erin mestinya iya, karena apa, di dalam pasal 10 tadi saya sampaikan ya, bahwa saksi korban itu tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas kesaksian ataupun informasi yang disampaikan dalam rangka mengungkap kejahatan yang dialaminya atau diketahui. Ya, dari LPSK juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan secara psikologi klien kami dan sudah disampaikan dari mereka. Yang kedua terkait laporan kami di Polres Jakarta Selatan, karena juga masih proses sekitar 2 mingguan dari DPR, Komisi 3 mengawal kasus ini. Dan yang ketiga itu terkait tentang laporan dari pihak Irinnya. Itu mereka menyampaikan bahwa terkait laporan dari mereka itu tidak bisa dilanjutkan. Itu kesimpulan dari Komisi 3. Sementara itu, apa yang kini terjadi agaknya menimbulkan perasaan tidak terima bercampur murka di relung hati pihak Erin. Bukan tanpa alasan, Erin menilai semua yang diucap Hera sangat jauh dari kenyataan. Belum lagi menyaksikan betapa besar efek negatif yang datang menodai nama baiknya akibat semua dugaan-dugaan yang dituturkan oleh Herawati. Atas dasar kekecewaan itulah, Erin pun memberikan pernyataan yang mengejutkan, yang mana dengan tegas Erin mengaku menutup peluang damai. Walaupun sebenarnya pihak seberang masih belum sepenuhnya menutup peluang perdamaian. Mohon maaf, saya bukannya nggak mau damai, tapi nama baik saya sudah rusak, apalagi dengan fitnahan seperti ini. Teman-teman saya semua jadi menilai saya, wah Erin kok begitu ya. Maksudnya ini framingnya udah sangat jelek sama saya, sangat memojokkan, dan nama baik saya dong ini harus dipertarungkan se-Indonesia menghujat saya dengan tuduhan yang dia bilang katanya saya mencakar, apalagi pisau. Itu sangat keterlaluan, maksudnya udah sangat luar biasa fitnahnya. Kalau pihak sananya ada etikat baik untuk berdamai, ya saya membuka ruang hati saya buat menerimanya gitu. Kalau ya kan selebihnya itu ada dari lawyer saya gitu kan, kalau seperti itu. Saya kurang ngerti kalau kayak gitu, tapi kalau pihak sana minta damai ya saya terima dengan lapang dada lah. Untuk saat ini klien kami masih belum ada ke arah sana ya. Saya pokoknya sampai hukum karena saya mau jadi biarkan proses hukum itu bekerja sesuai fakta ya, bukan biar, sesuai asumsi. Biar ada efek jera juga terhadap orang-orang yang suka fitnah. Nggak bisa dong saya difitnah kayak gini kan. Maksudnya kalau saya minta maaf, berarti saya mengakui dong kalau saya tuh melakukan hal ini. Enggak dong. Saya harus mempertarungkan nama saya, maksudnya keadilan, mempertarungkan nama saya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.